Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Politik Hukum. Adapun pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Pancasila dalam politik hukum nasional. Nah, apa itu mengenai Pancasila dalam politik hukum nasional? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Jadi demikian. Pancasila yang mengandung nilai-nilai keadilan, etika, nilai religius, hukum kodrat, dan hukum moral yang pada prinsipnya merupakan sumber hukum material bagi seluruh produk hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara, falsafah bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Karena itu, cukup tepat jika Pancasila digolongkan sebagai Stat Fundamental Norm atau Grundnorm atau norma fundamental negara. Dalam suatu pelaksanaan kenegaraan, suatu piranti yang harus dipahami demi tercapainya hak dan kewajiban warga negara adalah perangkat hukum sebagai hasil derivasi dari dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Dalam hubungan ini, agar hukum dapat berfungsi dengan baik sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka hukum senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika aspirasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, hukum harus senantiasa diperbaharui agar hukum bersifat aktual, dinamis, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini, Pancasila merupakan sumber nilai bagi pembaharuan hukum, yaitu sebagai suatu cita hukum yang berkedudukan sebagai stat fundamental norm dalam negara Indonesia. Nah, sejalan dengan hal itu, Sujito menyarankan pentingnya melakukan suatu pendekatan atau pemahaman secara holistik di bidang hukum, apalagi dalam kerangka mewujudkan keadilan substantif dalam bingkai nilai-nilai Pancasila. Pertama, perlunya pemahaman yang utuh tentang konstitusi. Konstitusi tidak lagi dibaca per bagian, sehingga ada bagian pembukaan dan ada bagian batang tubuh, melainkan pada keduanya, beserta penjelasan umum maupun penjelasan pasal per pasal merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, itulah Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Republik Indonesia. Disitulah ada jiwa atau rohani konstitusi berupa falsafah sekaligus ideologi bangsa. Di sisi lain, rumusan pasal-pasal atau pembadan atau ragawi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konstitusi hanya bisa dikatakan sebagai hukum yang hidup dan berfungsi dalam kehidupan bangsa apabila rohani dan ragawi dalam keadaan sebadan atau bersatu padu. Kedua, konstitusi sebagai dokumen perundang-undangan kedudukannya merupakan hukum tertinggi dalam sistem tata pemerintahan dan negara Indonesia. Dalam kedudukan demikian, maka semua kegiatan dalam pembuatan, pelaksanaan, penegakan hukum wajib berpedoman pada konstitusi. Konsekuensinya, semua aparat penyelenggara negara pada lembaga negara, pada lembaga negara manapun, wajib paham dan mampu menjabarkan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam bidang tugas dan wewenang masing-masing. Nah, sejak Orde Lama sebenarnya negara kita telah bersepakat bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Indikatornya bisa dilihat dalam TAP MPR nomor
TAP MPRS nomor 20 garing MPRS garing 1966 yang memuat judul tentang memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundangan Republik Indonesia. Nah, TAP MPR ini secara tegas menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Belum lagi sejumlah TAP MPR yang diberlakukan pada masa Orde Baru. Hingga sekarang, Pancasila tetap menjadi pijakan utama desain sistem hukum nasional. Setiap produk hukum atau peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun lokal, harus senantiasa menjiwai nilai-nilai Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Secara yuridis formal, ya, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menegaskan bahwa kedudukan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, setiap proses pembentukan suatu produk hukum peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam kebijakan program legislasi nasional ataupun program legislasi daerah atau prolegda, tidak boleh mengabaikan kandungan dari sila-sila Pancasila tersebut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian kita berbicara tentang negara hukum Pancasila. Sebagaimana setelah ditegaskan sebelumnya bahwa pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua titik argumen, yakni pertama, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan dasar cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Kedua, pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang digali dari bumi Nusantara sejak berabad-abad yang lalu. Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lain sebagaimana telah diuraikan sebelum-sebelum ini. Karenanya muncul istilah negara hukum Pancasila yang jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai pilihan nilai prismatik, yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik. Nah, konsep prismatik ini diambil dari Ritz, ya. Ritz ketika dia mengidentifikasi pilihan kombinatif atau jalan tengah atau nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan seperti yang dikemukakan oleh Hopfeld, ya. Dalam perspektif Hopfeld terdapat dua nilai sosial yang hidup dan mempengaruhi warga masyarakat, yaitu nilai sosial paguyuban yang menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan yang menekankan pada kepentingan dan kebebasan individu. Friedrich kemudian mengajukan nilai sosial prismatik yang meletakkan dua kelompok nilai sosial tersebut sebagai landasan untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial masyarakat yang bersangkutan.
Kemudian watak hukum yang akan mempengaruhi politik suatu negara akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan, yakni apakah kepentingan kemakmuran perseorangan ataukah kepentingan kemakmuran banyak orang. Gitu. Nah, perbedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi politik. Sementara itu dari perspektif teori sosial, bahkan dari perspektif ideologi, pembedaan kepentingan itu dikotomikan atas paham individualisme liberal. Jadi menekankan kebebasan individu atau kapitalisme dan paham kolektivitasme atau komunisme yang menekankan pada kepentingan bersama. Nah, Sunaryati Hartono menyebut adanya sebuah ekstrim paham yang lain, yaitu paham fanatik religius. Indonesia menolak mengakui secara ekstrim kedua pilihan kepentingan dan ideologi tersebut, melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 mengakui hak-hak, ya, termasuk hak milik dan kebebasan individu sebagai hak asasi. Tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dari sini kemudian, antara lain muncul politik hukum tentang hak negara menguasai sumber daya alam. Di dalam politik hukum yang demikian, hak milik pribadi atau sumber daya alam diakui, tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup kepentingan orang banyak, sumber daya alam dikuasai oleh negara. Menguasai di sini bukan berarti memiliki atau mengelola sendiri, tetapi inti menguasai itu adalah mengatur agar tercipta keseimbangan dan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan. Konsep negara hukum Pancasila inilah yang menjadi karakteristik utama dan membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lain, di mana jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antar lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan prismatik yang dalam konteks hukum disebut sebagai hukum prismatik. Dapat dipahami bahwa negara hukum Pancasila adalah bersifat prismatik, hukum prismatik. Hukum prismatik adalah hukum yang mengintegrasikan unsur-unsur baik, ya, dari yang terkandung di dalam berbagai hukum atau sistem hukum sehingga terbentuk suatu sistem baru dan utuh. Nah, dalam konteks ini karakteristik dari negara hukum Pancasila adalah pertama, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu, termasuk pula hak milik atau hak asasi manusia. Namun, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bersama di atas kepentingan individu tersebut. Hal ini, di satu sisi, sejalan dengan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Hal ini sungguh jauh bertolak belakang dengan konsep negara hukum barat yang menekankan kebebasan individu, ya, yang seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antar kepentingan individu dan kepentingan nasional atau masyarakat dengan memberikan pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan, ya, sepanjang diperlukan bagi terciptanya taat kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Kedua, merupakan negara hukum yang berkepastian dan berkeadilan. Dengan sifatnya yang prismatik, maka konsep negara hukum Pancasila
dalam kegiatan berhukum, baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang baik yang terkandung dalam konsep Rechtsstaat maupun rule of law. Ya, ini dengan memadukan antar prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di Nusantara. Di Nusantara ini. Sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ketiga, merupakan religious nation state. Melihat pada hubungan antar negara dan agama, maka negara hukum Pancasila tidaklah menganut sekulerisme, tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan dalam konsep nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan, ya, berketuhanan dalam arti bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan begitu, maka terbukalah suatu kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai keyakinan masing-masing. Namun, di sisi lain ada konsekuensi logis dari pilihan prismatik ini adalah bahwa ateisme dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat, memadukan hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan memadukan kedua konsep ini, negara hukum Pancasila mencoba memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dengan masyarakat atau living law. Sekaligus juga melakukan positivisasi terhadap living law tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Nah, yang kelima, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Implikasinya harus memenuhi prasyarat utama. Prasyarat utama itu pertama, Pancasila sebagai perekat dan pemersatu. Kedua, berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu. Dan yang ketiga, mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi. Serta yang keempat, adanya kesamaan visi, misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya. Kemudian basis dasar dari teori hukum Pancasila. Ya, adapun basis asumsi dasar teori hukum Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, 1, Pancasila sebagai cita hukum atau Reh-ide, ya, yang merefleksikan dasar negara, ideologi bangsa, jiwa dan kepribadian, pandangan hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum yang melandasi seluruh kehidupan bangsa dan negara, terutama pembentukan sistem hukum nasional, harus menjadi pijakan utama. Pijakan utama dalam hal apa? Dalam pembangunan hukum nasional dan menjaga integrasi nasional. Nah, kedua, karakteristik hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan karakter atau kepribadian dan falsafah hidup bangsa, dalam hal ini Pancasila, sebagaimana hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia selama ini. Ketiga,
Pembentukan hukum nasional harus mampu menginternalisasikan dan memperhatikan keberagaman atau eksistensi hukum lokal, dalam hal ini hukum adat, sebagai mozaik kekayaan hukum Indonesia tanpa mengabaikan pengaruh positif dari nilai-nilai hukum dari luar. 4. Hukum bukan hanya berperan sebagai sarana rekayasa sosial masyarakat dan pembaharuan birokrasi semata, akan tetapi harus mampu menciptakan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, tertib, dan tentram dalam lingkungan nasional maupun internasional maupun mondial. Kelima, ya, proses internalisasi atau pelembagaan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencakup produk legislasi atau undang-undang, namun mencakup semua produk hukum yang berlaku di Indonesia, mulai dari konstitusi, ya, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945, hingga peraturan-peraturan hukum yang paling rendah sekalipun. Ya. Baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, seperti yang dijumpai dalam peranata-peranata hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat adat selama ini. Nah, yang keenam, perilaku penguasa, aparat penegak hukum, aparatur birokrasi, dan masyarakat luas tidak ditentukan oleh baiknya substansi dan sistem hukum yang dibangun, melainkan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana penghayatan, pembudayaan, dan pelembagaan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap orang secara individual maupun kolektif komunal, termasuk pelaku kekuasaan, lembaga-lembaga negara dalam praktek penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Nah, kemudian kita berbicara mengenai Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Ya. Jadi, politik hukum nasional dalam sudut pandang ketatanegaraan merupakan salah satu prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional, ya, yaitu tujuan nasional atau cita-cita negara Indonesia yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, sebagaimana yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Haluan pembangunan nasional selalu ditentukan terlebih dahulu melalui kebijakan politik hukum yang dibuat oleh para perumus kebijakan dengan melibatkan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah. Nah, secara yuridis, kebijakan politik hukum di tingkat pusat lazimnya tercermin dalam bentuk undang-undang yang mengatur program legislasi nasional atau prolegnas, sedang pada level daerah dituangkan dalam perda yang mengatur program legislasi daerah. Secara fungsional, baik prolegnas maupun prolegda dituntut harus memiliki basis implementasi yang sinergis, linear, dari pusat hingga daerah, serta tidak boleh saling tumpang tindih satu sama lain pada tataran kebijakan pelaksanaan di lapangan oleh pemangku pemerintahan di level pusat maupun penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Ya, dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota. Jika hukum diartikan sebagai instrumen untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara. Dengan kata lain, ya, Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai, ya, saya ulangi, ya, dengan kata lain Mahfud MD menegaskan bahwa politik hukum adalah upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti yang demikian, maka politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar. Kerangka dasar yang dimaksud yaitu pertama, politik nasional harus mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Ya, kerangka dasar yang kedua, yaitu politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara dimaksud yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ketiga, politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni satu, berbasis moral agama. Kedua, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Yang ketiga, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya. Dan yang keempat, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat. Terakhir, yang kelima adalah membangun keadilan sosial. Nah, kemudian tujuan negara di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa itu? Nah, ini. Tujuan negara secara definitif ya. Ini ya, saya ulangi. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi ya seperti yang sudah disebutkan tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan perdamaian abadi berdasarkan kemerdekaan, ikut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maaf ya. Nah, tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada 5 dasar negara, yaitu Pancasila. Ya. Ya, dari yang pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi Pancasila dapat juga memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang bersifat moral agama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang non-diskriminasi. Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Nah, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, demokratis. Nah, sementara sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak tertindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang. Ya. Kemudian berikutnya 4 prinsip cita hukum Indonesia atau REH-ID, yaitu pertama, 1, menjaga integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial. Yang kedua, mewujudkan kedaulatan rakyat atau demokrasi dan negara hukum, ini demokrasi sekaligus. Jadi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketiga, mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama. Nah,
4 prinsip cita hukum tersebut haruslah selalu menjadi asas umum yang memandu terwujudnya cita-cita dan tujuan negara. Sebab cita-cita hukum adalah kerangka keyakinan atau belief framework ya, yang bersifat normatif dan konstitutif. Cita hukum itu bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal mendasari setiap hukum positif dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Nah, implikasi normatif dari keempat prinsip cita hukum tersebut, ya, maka problematika kebijakan mendasar yang harus diperhatikan dalam politik hukum nasional yakni pertama, hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial. Di sini hukum dituntut untuk menjadi perekat keutuhan bangsa yang menimbulkan semangat bersatu, sehidup senasib, sepenanggungan, dan selalu berdampingan secara damai. Tidak boleh ada hukum yang berpotensi mengancam integrasi, dan kalau itu ada maka ia harus dianggap bertentangan dengan tujuan negara dan cita hukum, sehingga harus dicoret atau ditangkal di dalam politik hukum. Nah, dalam pada itu, hukum dalam fungsinya sebagai perekat ikatan kebangsaan harus diberhentikan keadilan dan harus bisa memberi penghidupan, mendorong kesetaraan, dan menjamin keamanan bagi semua unsur bangsa tanpa boleh membedakan perlakuan berdasarkan status sosial, suku, budaya, politik, agama, dan ekonomi. Nah, jadi terkait dengan ini, maka kebijakan unifikasi dan kodifikasi hukum Indonesia, kodifikasi hukum haruslah benar-benar dapat diangkat sebagai hukum bersama. Politik hukum yang bersifat uniformitas seperti itu pada dasarnya tidak sejalan dengan realitas bangsa majemuk yang memiliki struktur, sistem, dan dinamikanya sendiri-sendiri. Nah, yang kedua, hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam arti hukum harus mengatur perbedaan sosial dan ekonomi warga masyarakat sedemikian rupa agar memberi manfaat paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Mereka yang paling kurang beruntung mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas harus diberi perlindungan khusus, bukan dibiarkan bersaing secara bebas dengan yang kuat, karena hal itu pasti tidak adil. Sedang yang ketiga, hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan demokratis. Demokratis berarti mencerminkan kepentingan rakyat yang diseleksi dan ditetapkan bersama melalui cara-cara jujur, adil, dan bebas ya, tanpa tekanan, untuk kemudian diterima apapun hasilnya sebagai hasil musyawarah. Nah, keempat, hukum harus mampu terciptanya toleransi hidup bersama di antara warga negara dan menjamin agar tak seorang pun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran yang diyakini dan dianut. Tidak boleh ada produk hukum yang beri ruang kepada toleransi dalam kehidupan beragama. Hukum yang tujuannya mengatur agar tidak terjadi benturan antar pemeluk agama diperbolehkan, tetapi harus dibuat sedemikian rupa agar hukum itu tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan diskriminasi atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kebebasan bersama. Pancasila ya mengandung nilai-nilai keadilan, etika, nilai religius, hukum kodrat, dan hukum moral yang pada prinsipnya merupakan sumber hukum material bagi seluruh produk hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi falsafah bangsa
jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai luhur dari Pancasila sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Oleh karena itu cukup tepat jika Pancasila digolongkan sebagai stat fundamental norm, norm, ya, norma fundamental negara. Dalam bahasa Notonegoro, Pancasila merupakan cita hukum bangsa Indonesia. Ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan pertemuan kali ini, ya, dalam materi Pancasila dalam politik hukum nasional. Untuk itu kami akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.